invitation. It was a beautiful tournament, I must say, in the nice Kathmandu, with the memories that will stay with us. And again, thanks very much for the game. Well, it's frustrating to lose a game like this with 2 gifts to the opponent. But in all fairness, and before I go further, congratulations, of course, on Nepal winning. Kurang ajar. Pernyataan busuk dan mengejutkan pelatih Filipina jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Selasa besok. Benar-benar gak punya moral. Pelatih Filipina tak targetkan timnya menang tapi ingin tambah penderitaan timnas Indonesia. Pelatih Filipina Hans Michael Weiss membidik timnas Indonesia sebagai pelampiasan The Ascals setelah dihajar Vietnam 0-2. Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada pertandingan kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023. Dikutip dari Rappler, Michael Weiss berharap pemainnya bangkit dan meraih hasil positif pada pertandingan kedua. Saya berharap lebih di pertandingan kedua, saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami lebih mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, kata Weiss. Timnas Indonesia patut waspada dengan kebangkitan Filipina di kandangnya sendiri. Apabila kembali lengah, skuad Garuda bukan tidak mungkin makin menderita setelah gagal menang untuk kali kedua secara beruntun. Weiss mengaku bangga dengan penampilan Manuel OTT dan kawan-kawan meski kalah 0-2 dari Vietnam. Di mata pelatih asal Jerman ini, kinerja Filipina layak diapresiasi. Saya sangat-sangat puas dengan kinerja tim, saya pikir kami bisa mengangkat kepala kami tinggi-tinggi, kami meninggalkan segalanya di lapangan, tutur Weiss. Salah satu faktor kekalahan Filipina dari Vietnam dalam penilaian Weiss adalah sepak bola The Ascals yang tertinggal dari The Golden Star Warriors. Vietnam adalah negara dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi dalam hal sepak bola, kami masih tertinggal sedikit, namun hari ini kami akan berhadapan dengan tim Vietnam, ucap Weiss. Mengingat tekanan dan peluang yang kami miliki di babak kedua, mungkin hasil imbang merupakan hasil yang adil, ujar Weiss menambahkan. Menurut kalian gimana guys mendengar pernyataan pelatih Filipina ini? Coba tanggapi lewat kolom komentar ya, admin tunggu. Timnas Indonesia kelelahan jelang lawan Filipina, Shin Tae-yong singgung rumput sintetis Rizal Memorial Stadium. Rombongan Timnas Indonesia sudah tiba di Filipina. Skuad Garuda sampai di Manila pada Sabtu dalam kurung 18 November 2023 pagi waktu setempat. Pasukan Shin Tae-yong itu bertolak ke Filipina dari Irak pada Jumat 17/11/2023 pagi waktu setempat, atau beberapa jam setelah memainkan partai pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang setelah pertandingan melawan Irak kami pindah ke Filipina. Seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah, ujar Shin Tae-yong disadur dari laman PSSI. Meski lelah, Timnas Indonesia langsung tancap gas. Beberapa jam setelah tiba di Filipina, Asnawi Mangkualam CS menggelar sesi latihan di Rizal Memorial Stadium. Saya akan mempersiapkan tim dengan baik, tegas Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini pun berharap anak asuhnya bisa cepat beradaptasi dengan kondisi di Filipina, khususnya rumput di Rizal Memorial Stadium. Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli tetapi sintetis, tutur Shin Tae-yong. Jadi kami fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, imbuhnya. Breaking news. Timnas Indonesia U17 resmi gagal lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sejarah lolos ke 16 besar pupus. Timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Tersingkirnya Garuda Muda dipastikan setelah Meksiko mengalahkan Selandia Baru. Indonesia menyelesaikan babak penyisihan Grup A di peringkat 3. Mereka meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan.
Arkan Kakak dan kolega bermain imbang 1-1 melawan Ekuador dan Panama. Mereka kemudian kalah 1-3 dari Maroko di laga terakhir. Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen grup A dengan 6 poin. Maroko berada di puncak dengan 6 poin, Ekuador di posisi kedua dengan 5 poin, dan Panama di tempat keempat dengan 2 poin. Sebenarnya Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Ada 4 tiket yang diperebutkan. Sebelum matchday 3 grup E dan F, Indonesia berada posisi 4 klasemen mini peringkat ketiga terbaik. Mereka berada di bawah Iran 6 poin, Jepang 6, dan Uzbekistan 4. Sementara Meksiko di urutan kelima dengan 1 poin. Korea Selatan berada di posisi terbawah dengan tanpa poin. Sayang, harapan Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya pupus. Pasalnya Meksiko berhasil mengalahkan Selandia Baru dengan skor 4-0. Dengan begitu Meksiko finish di posisi kedua klasemen grup F dengan 4 poin. Venezuela finish di posisi ketiga dengan poin yang sama. Gak apa-apa ya guys, timnas kita gak bisa lolos ke 16 besar, mungkin bukan waktunya. Dan kita sebagai fans sejati harus dukung pemain muda ini, bukannya dihujat. Setuju gak kalian menurut perkataan admin ini? Kalau setuju subscribe dong. Hehe.